Jangan ajarkan kita untuk memusuhi siapapun. Kita boleh beda. Kita Indonesia. Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur, kami siap sedia untuk semua, untuk kita, untuk Indonesia. Kami peduli dari kaum posisi demi bangsa dan Pancasila sejati. Jumat tanggal 10 Juli tahun 2020, Jawa Pos Surabaya memberikan penghargaan kepada Rumah Makan Kertanegara sebagai restoran di Cozy Garden Concept. Terima kasih, terima kasih Jawa Pos Surabaya yang selalu aktif mendorong membantu dunia kuliner di mana. Apalagi dalam kondisi COVID ini, saya sangat berharap Jawa Pos Surabaya bisa sangat membantu para pelaku usaha kuliner. Terima kasih atas penghargaan yang diberikan pada kami. Semoga Jawa Pos Surabaya bisa selalu jaya. Selamat sore pemirsa yang berbahagia. Di sore hari ini kita jumpa lagi dalam acara mengupas kebijakan terkait puasa di masa pandemi dengan tema mengupas kebinekaan dan Ramadan. Ya, hadir di tengah-tengah kita Bapak Imade Riandiana Kartika SE, Ketua DPRD Kota Malang. Selamat sore Bapak, sore. Apa kabar? Baik. Ya, mungkin Bapak bisa ya lepas ini ya biar masyarakat semua. Wah, ini Bapak kita ya. Puasa disapa nih sama mereka tentu rindu ya di bulan puasa dan kebetulan tema kita mengupas kebijakan terkait puasa di masa pandemi. Nah, menurut Bapak
di Malang ini kan kita sudah multicultural ya. Iya. Bapak sendiri bernama Imade, tentu Iya. saja dari Bali ya. Iya. Nah, di bulan Ramadan ini kebijakan-kebijakan yang Bapak berikan untuk masyarakat Malang yang multicultural ini agar kondusif itu seperti apa, Pak? Bisa diceritakan? Iya, ya sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan untuk kita semua. Iya. Jadi luar biasa saya bisa dihadirkan di forum yang seperti ini, paling tidak mengisi waktu kita, Ya, ngabuburit kita. Ya. ngabuburit kita. Jadi sambil menunggu buka puasa, memang kita perlu diskusi-diskusi seperti ini. Paling tidak apa yang Ayah Teja dan Roning Rum sampaikan di sini tadi terkait dengan kebinekaan di bulan puasa gini. Kalau memang masalah kebinekaan di Kota Malang, ya, saya berbicara yang sempit saja untuk Kota Malang, artinya sudah selesai. Artinya kalau pengen lihat Indonesia sebenarnya ya lihat Kota Malang. Wah, luar Luar biasa. biasa, Kita apresiasi ya. di pemirsa. Ya, Mau lihat kebinekaan, lihatlah Lihat Kota Kota Malang. Malang, Nah, ini ya. kita orang Malang bangga banget nih. jadinya. Iya. jadi di Kota Malang ini saya walaupun sebagai minoritas di sini, saya sangat diterima dengan baik di sini. Belum pernah ada penolakan yang bersifat khusus terhadap saya. Di sini saya orang Hindu, lalu hidup di Kota Malang. Artinya Kota Malang benar-benar terbuka, benar-benar care, benar-benar warganya tidak pernah mempermasalahkan perbedaan. Jadi saya ke Malang ini kan tahun 90. Iya. Ya, tahun 90 lulus SMA, kemudian saya kuliah, sampai saya memutuskan hidup di Malang kan tentu saja ada sesuatu yang luar biasa di Kota Malang. Iya. Jadi saya benar-benar ingin mengabdikan sesuatu dan oleh Tuhan memang saya diberikan kesempatan untuk mengabdi di Kota Malang ini. Jadi sudah separuh lebih hidup saya, 30 tahun ini saya di Kota Malang. Saya ke Malang ini umur 18 tahun. Ya. Jadi lebih banyak saya mengabdi di Kota Malang lah, kota tercinta. Jadi udah jadi Arema nih. Arema ya, betul. Ken beli jadi Arema. Pak Malang Madi, nyaman ya. mungkin saya bisa masuk juga ya. Ya. Satu hal yang harus kita garis bawahi soal toleransi di negeri ini di saat bangsa kita ini baru saja mengalami situasi-situasi yang sangat rumit. Diawali dengan terjadinya pandemi, Ya. kemudian bencana Bencana alam yang ya, barusan, bencana ya. alam ini mulai NTT, NTB, saudara-saudara kita teriak, Mamuju kemarin juga teriak, Banjarmasin sudah, sekarang juga ketambahan Malang Selatan nih, Malang Selatan juga mengalami situasi dari earthquake juga. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, saya mendengar di Malang Selatan itu banyak yang menangani justru dari rekan-rekan Kota Malang nih. Jadi saya sepakat tadi dibilang kebinekaan itu Kebinekaan, belajarlah ya. dari Kota Malang. Nggak salah juga nih, Bapak kita ngomong juga nggak salah. Tapi ini juga ngantuk, ternyata juga enggak. Iya. Menurut Pak Madi, menuju Lebaran, menuju fase Lebaran, kira-kira seperti apa Pak Madi yang harus terus dipertahankan dan lebih digalakkan sebagai satu apa namanya spirit untuk terus menguatkan dan lebih menguatkan nilai-nilai kebinekaan itu sendiri. Iya, itulah yang saya bilang tadi di awal ya, bahwa Kota Malang ini memang punya keistimewaan. Jadi Malang ini salam satu jiwanya itu benar-benar sudah tidak merupakan semboyan lagi. Bahwa dengan salam satu jiwa kita tuh satu. Tidak melihat kita tuh dari mana, apa agamamu, terus apa masalahmu. Kalau sudah kita merasa sebagai orang Malang, itu kita sudah merasa sudah menjadi satu. Kamu susah, saya susah. Ya. Kamu senang, saya senang, kan begitu. Iya. Nah ini yang semangat ini kalau untuk relawan di Kota Malang khusus saja. Saya melihat pada saat kasus pandemi COVID Iya. kemarin awal-awal di bulan Maret 2020, pemerintah belum melakukan apa-apa. Ya. Tapi relawan itu sudah Luar biasa. Luar biasa, Iya kan? ya, iya. Gerakan Karena relawan sudah semangat sangat itu tadi ya. luar biasa. Artinya memang dari sisi kemanusiaan orang Malang ini sangat peduli
peduli berbagi, terus apa yang mereka punya itu akan mereka berikan sepenuhnya. Dan memang maaf Pak Madi, kalau soal kemanusiaan ya memang saya sendiri 96 sampai sekarang sudah Iya. kemana-mana juga ya, dan semangat Kota Malang kan memang Iya, hebat. luar biasa. Hebat, memunculkan banyak orang antik-antik. Tapi Iya. kayaknya kepala ketua DPR kita nggak antik lah. Kemudian bagaimana kemudian terjadi bencana ya, baik itu yang lokal yang baru saja Iya. terjadi Iya, di terjadi. kabupaten, kita tidak melihat bahwa itu orang kabupaten, tidak. Itu Iya. bagian dari Malang Raya adalah satu kesatuan, di mana kota, kabupaten, dan Batu itu adalah satu kesatuan di kita. Kalau saudara kita yang di kabupaten ada terima musibah, pasti kita ikut merasakan. Iya. Tadi pagi saya melepas relawan Kota Malang yang akan melakukan kegiatan bakti sosial di Ampel kabupaten, ya kan? Ya. Di Ampel Gading, Tirto Yudo, dan di daerah sekitar yang terdampak yang belum tersentuh. Iya. Saya juga tadi terharu lah melihat bagaimana ibu-ibu PKMR, ya. berkebaya, mereka dengan komunitasnya, kemudian bagaimana Lira yang biasanya garang dalam hal Demo. dan Advokasi, mengkritik pemerintahan, ya. sekarang mereka terjun. Kemudian bagaimana budaya yang Panji dan mereka membawa 300-an paket sembako, itu merupakan hal yang luar biasa. Dari satu sisi mungkin pemerintah belum bergerak, tapi bagaimana masyarakat, elemen masyarakat semuanya bergerak untuk itu. Oke. Iya. Satu hal juga Pak Madi, terkait kebijakan pemerintah kota nih, yang berkaitan dengan bahasa toleransi ke depan menjelang Lebaran ini, karena Lebaran ini kan kayaknya sekarang seperti tahun lalu ya, mungkin agak lebih kuat lagi. Iya. Dan kayaknya persoalannya juga akan lebih complicated, karena apa? Di satu sisi ada larangan, tapi di satu sisi juga ada yang abu-abu. Iya. Nah, contoh kemarin Pak Kiai sempat menghentikan juga sempat bicara ke saya, gimana ya kalau umpama dari sisi kita sudah dibatasi, kemudian di tempat-tempat wisata semuanya Dibuka, masih sangat terbuka. Iya. Nah, menurut Pak Madi nih sebagai Iya. wakil rakyat nih. Memang kita sekarang ya di pemerintahan di sini kan kita mengalami dilematis lah. Ya, Di satu sisi bagaimana protokol kesehatan diterapkan, terus kemudian bagaimana kita menekan kalau bisa meniadakan penyebaran COVID. ya, Tapi di satu sisi kan pemulihan ekonomi harus Betul. berjalan. Iya. Life must go on. ya. Kalau kita terus seperti ini, saya rasa masyarakat kita justru akan sakit bukan karena pandemi, tapi karena Iya. himpitan ekonomi, Ekonomi, dan iya. itu jauh lebih berbahaya. Iya. Betul, Nah, betul. jadi saya selalu menyampaikan di setiap kesempatan bahwa bagaimana dua rel ini, dua mata uang ini, satu sisi adalah pemulihan ekonomi dan satu sisi penanganan COVID ini harus benar-benar seimbang. Iya. Seimbang dalam hal jangan sampai ada yang satu longgar, yang satu diketatkan. Nah, ini tidak akan bisa berhasil lah dalam hal penanganan. Jadi menurut saya sebenarnya ikuti saja apa yang menjadi program pemerintah pusat. Melarang mudik seperti itu. Nah, sekarang Jadi secara keseluruhan iya, harus PPKM mikro, bagaimana RT RW lebih diperketat untuk warga yang keluar masuk. Kemudian bagaimana kita melakukan isolasi mandiri bagi pendatang yang baru masuk, itu tetap harus dilaksanakan. Tapi di satu sisi perekonomian ini kan kayaknya orang sudah mulai betul-betul jenuh lah Iya, betul. dengan pandemi ini, dengan COVID. Karena kalau mereka tidak segera bergerak ke arah perekonomiannya, mereka merasa bahwa kehancuran perekonomian sudah di depan mata, kan gitu. Nah, saya rasa setiap usaha pasti punya pertahanan terakhir. Iya. Rata-rata sudah setahun ini pasti banyak pengusaha yang sudah mulai sudah tidak kuat lagi, sehingga mau tidak mau perekonomian harus segera dipulihkan. Dan di sini kan harus ada keberanian juga, Iya. smart juga dari Sekarang segi kita kebijakan melihat pengambilan. surat edaran wali kota. Ya, Saya sudah sering menyampaikan dan mengingatkan pada Pak Wali bahwa hati-hati dalam hal pembuatan surat edaran. iya, Karena apa? Karena surat edaran, perwal, perda itu adalah wibawa, Iya. wibawa pemerintah.
Jadi buatlah surat edaran yang benar-benar sangat mungkin untuk diterapkan. Dan harus berpihak juga pada Harus penyelamatan berpihak pada ekonomi masyarakat. masyarakat. Jadi di sini kalau kita melihat kan bagaimana takjil itu kan bagian dari tradisi, Ya. Betul, betul. ya tradisi, dan itu penggerak perekonomian yang paling kecil lah. Di situ sebenarnya takjil itu ada peran berbagi. Saya sering dulu mengikuti masyarakat yang takjil, baru pas masa buka puasa Iya. tidak habis mereka bagikan loh. Iya. Jadi yang penting balik modal, kemudian yang sisanya dibagikan, itu adalah sudah tradisi berbagi kita, peduli dan berbagi. Nah ini menurut saya sudah tidak bisa dihentikan, dihilangkan, Iya. karena itu bagian dari budaya. Tapi bagaimana itu dijaga, bagaimana itu diberikan pengawasan yang ketat, jangan dilepas juga. Nah inilah yang kurang sebenarnya. Jadi perpaduan antara bagaimana pemulihan ekonomi, bagaimana sekarang kalau di tempat-tempat yang kalau di tempat-tempat yang sebenarnya itu bisa dilokalisir sesuai dengan PPKM. Adakan aja di masing-masing RW, di masing-masing kelurahan. Sehingga di pusat-pusat seperti di Suharto mungkin akan tertutup. Akan. Nggak akan lebih kesana terjaga mereka. ya, Iya, lebih untuk terjaga. pandemi. Cuman kadang-kadang Pak Madi, saya nggak pernah muda aja. Iya. Kadang-kadang kita juga kalau dulu, Iya. saya dulu waktu masih muda, kalau mau menjelang buka puasa sukanya memang di tempat-tempat yang rame, bisa kongko, bisa Iya. tebar pesona. Nah, inilah yang karena new normal kan. Ya, Iya. dan itu memang adaptasi untuk adjust perubahan. Iya. Itu enggak semudah Sosialisasi malam. awal yang dibutuhkan, bagaimana tempat-tempat seperti itu ditutup sebenarnya. Sekarang kan mulai, sekarang mudik tidak boleh, tapi bagaimana di Suhat ramenya seperti itu, ya kan. Terus kemudian bagaimana di wilayah-wilayah tertentu juga rame. Ya. Bagaimana sekarang tempat wisata sekarang sudah berbenah, dibuka, ya kan, iya. sudah Masyarakat dibuka. juga udah Tapi di jenuh satu ya. sisi justru kegiatan yang lebih penting lagi seperti sekolah tatap muka belum boleh, kemudian mudik juga tidak boleh. Nah ini juga yang menjadi dilema-dilema. Nah jeli-jelinya pemerintah di sini. Kami DPRD kan karena ini hak prerogatifnya wali kota lah, Wali kota, dalam hal iya. membuat surat edaran, kemudian dalam membuat perwal tanpa persetujuan kita, kecuali perda, ya kan? Nah, kami hanya sebatas mengingatkan, ketika politik kami mengingatkan bahwa hati-hati membuat surat edaran dan perwal, Ya. karena itu bisa menurunkan wibawa pemerintah. Nah, di satu sisi Pak Madi, kalau kita mau jujur, Mbak ya, Ya. saat ada peraturan yang mengatakan harus begini, begitu, begini, seperti saya lihat waktu operasi justisi itu aja ya. Kalau bicara kita soal kesadaran masyarakat, itu juga kalau kita ngomong jujur itu harus dipertanyakan. Iya. Dan keberanian, kebijakan untuk menerapkan acuan aturan itu pun sebenarnya harus dinamis. Iya. Nah itu seringkali juga dilihat sebagai hal yang sepele juga oleh masyarakat, dinamis tadi. Iya, benar. Nah akhirnya di satu sisi kadang-kadang namanya manusia ya, oh ada operasi, tutup dulu. Setelah operasinya lewat buka lagi. Buka seneng. lagi, ya. Nah itu contoh tuh. Nah, sekarang begini, Pak Teja ya. Kayaknya menarik nih ya. Iya. Tapi kita akan kembali. Enggak, mungkin begini. Kalau kami saya selaku ketua DPRD kan mungkin Ya. dari segi kebijakan Ya. makro. Saya punya komisi D. Itu memang sengaja saya datangkan untuk menyambung. Siap. Karena untuk urusan teknis ketua itu malah tidak begitu memahami. Yang lebih memahami adalah ketua komisi. Ketua komisi. Jadi di forum nanti Ayat Teja dan Anu Rorowingrum biar dilanjutkan oleh ketua Siap, komisi siap. saya. Iya. Saya mohon izin untuk melanjutkan acara karena Iya. saya ada Kegiatan acara juga buka ya. bersama Iya. dengan anak yatim juga yang sudah terjadwal jauh hari Oke. sebelumnya. Oke. Baik, Pak Mitra, karena kita memang terbentur dengan waktu. Di satu sisi Bapak Ketua DPRD kita memang sudah mengkonfirmasikan ada jadwal tabrakan juga. Dan tapi kita tidak hanya sampai di sini karena
Pak Made juga sudah memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan hal-hal terkait kesejahteraan masyarakat dari Komisi D. Pak Wanedi nanti akan menemani kita semua bersama di Sampai ruangan buka ini puasa. sampai Sampai buka buka puasa puasa. nanti. Iya. Baik, dengan ucapan terima kasih tentunya Terima Bang. kasih. Iya, iya. Matur nuwun sangat. Terima kasih semuanya, maaf mudah-mudahan ya. Pak Sama. Nade dan jangan kapok. Siap, nanti kita lanjutkan di Kita topik yang lain. saksikan yang berikut ini. Jangan ajarkan kita untuk memusuhi siapapun. Kita boleh beda. Kita Indonesia. Kami dari DKJT, Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur. Kami siap sedia untuk semua, untuk kita, untuk Indonesia. Kami peduli dari kaum posisi demi bangsa dan Pancasila sejati. Dan pada hari ini, Jumat tanggal 10 Juli tahun 2020, Jawa Pos Kader Malang memberikan penghargaan kepada Rumah Makan Kertanegara sebagai restoran di Cozy Garden Person. Terima kasih, terima kasih Jawa Pos Kader Malang yang selalu aktif mendorong membantu dunia kuliner di Malang. Apalagi dalam kondisi COVID ini, saya sangat berharap Jawa Pos Kader Malang bisa sangat membantu para pelaku usaha kuliner. Terima kasih atas penghargaan yang diberikan pada kami. Semoga Jawa Pos Kader Malang bisa selalu jaya.
Jangan ajarkan kita untuk memusuhi siapapun. Kita boleh beda. Kita Indonesia. Kami dari DKJT, Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur. Kami siap sedia untuk semua, untuk kita, untuk Indonesia. Kami peduli dari kaum posisi, demi bangsa dan Pancasila sejati. Dan pada hari ini, Jumat tanggal 10 Juli tahun 2020, Jawa Pos Radar Malang memberikan penghargaan kepada Rumah Makan Kertanegara sebagai restoran di Cozy Garden Person. Terima kasih, terima kasih Jawa Pos Radar Malang yang selalu aktif mendorong membantu dunia kuliner di Malang. Apalagi dalam kondisi COVID ini, saya sangat berharap Jawa Pos Radar Malang bisa sangat membantu para pelaku usaha kuliner. Terima kasih atas penghargaan yang diberikan pada kami. Semoga Jawa Pos Radar Malang bisa selalu jaya. Pemirsa, kembali lagi berjumpa bersama saya mengupas kebinekaan dan Ramadan dengan tema melihat kebijakan terkait puasa di fase pandemi. Dan sekarang sudah hadir bersama kita orang yang luar biasa, sosok yang selalu senyum, Pak Haji Ahmad Wanedi, anggota Komisi di DPRD Kota Malang. Selamat datang. Sore. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tetap semangat. Bapak sudah lapar belum? Biar nggak terlalu kaku lah. Bapak tentu masyarakat kepingin tahu aja Bapak ya, kita aman kok di sini. Kita bisa dibuka dulu. Ya. Studio steril semua. Iya, sudah vaksin semua, sudah Sebelumnya steril saya semua. langsung akan mengucapkan terima kasih pada para pendukung kegiatan ini, khususnya Restoran Kertanegara. Pak Indra, selamat sore. Mudah-mudahan Pak Indra juga ikut melihat kegiatan ini. Juga saya juga mengucapkan terima kasih untuk
kopi tubruk gajah. Nah, kopi Iya. kok ditubruk gajah. Enak sekali ya Mas, kalau di Malang kita nubruk gajah atau kopi tubruk nih, kopi tubruk gajah ini. Tubruk-tubrukan. Iya. Orang Malang sukanya Suka, nyeleneh. iya betul. Jadi cocok sekali nih gajah Kayaknya- tubruk di Kota Malang ya, Saya mengusir mesti- dingin nih. Oh, enggak lah, enggak, Oh, enggak, gitu. enggak. Karena saya mesti tanya dulu Pak Wanedi Iya. suka ngopi enggak? Tapi nanti Mas, kalau Nanti udah habis maghrib. buka puasa kita siapin tuh. Iya. Oke Pak Wanedi, kita mau melanjutkan apa yang menjadi perbincangan kami dengan Pak Made, Made, tadi nih, iya. terkait kebijakan pemerintah dalam mempersiapkan segala sesuatunya menuju Lebaran. Ini kan kayaknya ada banyak hal yang harus diperhatikan karena ada situasi pandemi di satu sisi juga. Kita juga dari lini kebencanaan juga tetap harus siaga karena bencana kemarin di Malang Selatan itu yang terasa sampai di Kota Malang menurut saya itu hanya sapaan, karena informasi yang kami terima dari rekan-rekan LIBI ataupun riseter dari teman-teman geologi baik ITS dan sebagainya, bahwa kita masih menanti kemungkinan kehadiran satu sesi megatrust. Otomatis secara psikologis masyarakat ini sekarang sudah dipenuhi dengan persoalan yang luar biasa, apalagi pandemi memunculkan persoalan yang iya. luar biasa terkait ekonomi. Mungkin ada sedikit masukan yang bisa kita obrolkan dan olah sama-sama. Iya Pak. Monggo, Pak. Terima kasih Iya. Ayah Beca, Pak Roro, dan pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama tentu saya atas nama pribadi, atas nama pimpinan Komisi D, menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Amin. dan semua problem kita semua diangkat semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Musibah apapun, bencana apapun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Oke. Jadi memang hari ini kita sama-sama sedang mengalami masa pagebluk, Iya. di mana memang sebenarnya dulu pernah terjadi sebenarnya cuma mungkin tidak seheboh sekarang, di mana memang dunia media sosial juga sedemikian rupa mempublikasinya, sehingga ya bagaimanapun ini adalah wabah, dan ini bukan hanya ada di Kota Malang tapi di seluruh dunia mengalaminya, sehingga mau tidak mau ya kita harus hadapi. Ya. Hari ini kita sama-sama juga baru-baru ini sedang mengalami musibah bencana alam, dan tentu kita juga harus siap-siap untuk itu, karena memang negara kita kan negara di kepulauan. Kita juga tahu dulunya dari pulau satu ke pulau juga akibat gempa juga kita tahu ya. Tapi bagaimanapun kita menurut Kepala BNPB pusat kan kita disuruh bersahabat dengan bencana alam ya. Sehingga apapun yang bencana yang akan terjadi maupun yang sedang ya harus kita hadapi bersama. Hari ini di masa pandemi COVID kita belum terselesaikan, tetapi trennya sudah positif bagus. Artinya di beberapa titik Kota Malang melalui PPKM Mikro yang Sudah mulai tampak. ini sudah bendera-bendera hijau di mana-mana. seluruh RT itu sudah bertebaran di mana-mana. Insya Allah valid datanya. Alhamdulillah. Sehingga Pak RT, Pak RW ini juga sudah dan warga masyarakat juga sudah sadar. Seluruh warga masyarakat dengan dulu kayaknya menolak vaksin, malah hari ini berebut vaksin. Sampai vaksin malah sampai kapan lalu sempat ada masalah tuh. Ya, jadi hari ini tentu kita sama-sama ikhtiar ya. Ikhtiar, Karena ya. vaksin tentu adalah bagian dari ikhtiar bagaimana mencegah menyebarnya pandemi COVID. Iya. Dan alhamdulillah trennya ini positif, Iya. turun, sehingga tren ini harus kita pertahankan. Sehingga COVID-nya turun, ya mudah-mudahan menghilang, lalu ekonomi juga bisa pulih kembali. Nah ini ekonomi bisa Ekonomi. pulih kembali Pak Wanedi. Ini saya mau bicara nih. Kalau kita melihat yang terjadi di lapangan justru menunjukkan indikator masyarakat sudah mulai masuk ke situasi yang stuck secara ekonomi. Saya melihat beberapa pengusaha menengah ke atas pun sudah mulai kelihatannya sudah mulai banyak yang Kalau collab.
Bahkan kalau kita lihat, bahkan teman kita sendiri, Betul. walaupun kita supporting teman-teman JKJT, saya yang dulunya punya pabrik, sekarang pabriknya harus closing. Nah, menuju Lebaran, ada banyak persoalan yang muncul yang pastinya nanti akan berimbas pada benturan apabila ada kebijakan yang memang tidak searah dengan kepentingan masyarakat. Contohnya, yang kita tahu apabila terjadi orang-orang tidak bisa mudik, otomatis kan perekonomian masyarakat kecil ini pasti juga sulit untuk kita bisa angkat di satu sisi. Namun di satu sisi prokes juga harus tetap Dijalankan. dikibarkan. Iya. Nah, itu jadi satu persoalan yang tidak mudah, memberikan pemahaman masyarakat. Tolong deh, bukan soal apa yang menjadi kalian dilarang atau tidak, tapi ini untuk menjaga agar kita semua bisa segera lewati pandemi. Sampai ada yang teriak, aku wis ra percaya, lah aku gak mangan piye coba, lah mosok aku ono sing duit aku laku duit lah. Itu ungkapan-ungkapan seperti itu sudah mulai keluar juga. Nah, dengan adanya silaturahmi yang juga sudah ada indikasi jelas ini tidak diperkenankan mudik. Mudik, iya. Otomatis berharap dari dulur-dulur rezeki juga Hampa ya Mas ya. mungkin ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh kebijakan menurut Pak Wanedi. Ya, jadi memang prokes itu kan harus tetap kita dijalankan. Ya. Selalu kan 3M itu kan tetap masih berlaku. Bahkan di Kota Malang Pak Wali menyampaikan 6M kan. 6M ya. Tapi secara prinsip adalah memakai masker, lalu menjaga jarak, Ya. menghindari kerumunan, menjaga imun dan Ya. seterusnya. Dan memang menurut pengalaman yang ada, masa-masa liburan, apakah mudik atau yang lain yang banyak giat menghadirkan kegiatan massal, itu cenderung virusnya meningkat. Dan itu kemarin kita yang baru-baru ini kita dengar di dunia, di India kan, India. Iya. India yang mulai abai akhirnya kan luar biasa. Sehingga memang kita semua tidak tutup mata, karena DPR ini adalah bagian dari pemerintah daerah, tentu juga bertanggung jawab terhadap kelangsungan keberadaan masyarakat Kota Malang khususnya. Lalu ini kan dua hal yang memang harus sama-sama teratasi. Pandemi COVID ini juga harus bisa kita atasi bersama. Dulu COVID kan bukan aib, dulu ketakutan luar biasa. Sehingga kalau orang sudah menderita, hari ini kan tidak. Bahwa semua orang bisa terjangkit kena COVID, bahkan kita. Nah, sehingga tetapi janganlah, pasti ada sembuh. Karena Allah sudah sampaikan bahwa setiap penyakit pasti ada obat. Ada obatnya. Gitu. Iya. Cuma memang kewajiban manusia itu adalah Ikhtiar. Betul. sehingga memang tidak ada hal yang pilihannya memang sulit. Pemerintah, saya yakin Pak Jokowi juga tentu tidak tahu bahwa momen hari raya adalah momen spesial yang memang tidak terjadi di dunia, bahkan hanya terjadi di Indonesia. Halal bihalal, silaturahmi. Betul. Ini kan hanya terjadi di Pak Kiai Muslim Betul, juga betul. ceritain. sehingga ini memang kita semua harus menjaga tradisi, ya. karena tradisi itu, tetapi ya hanya dengan cara itu berkumpulnya. Tapi hari ini kan sudah mulai boleh berkegiatan ya, artinya di pasar juga boleh, lalu di tempat ibadah kita juga boleh, dan sebentar lagi besok Senin sekolah juga sudah dibolehkan. Tentu semuanya itu tetap prokes. Jadi di masjid tetap juga harus ada jaraknya juga sudah diatur. Lalu di masjid itu juga sudah ada petugas yang melakukan hand sanitizer, tempat cuci tangan. Di sekolah juga sudah demikian. Betul. Di pasar juga sedemikian. Sehingga memang ini kita lagi beradaptasi kepada hal-hal yang baru. Iya. Sebenarnya orang tua kita dulu juga sudah mengajarkan. Setiap kita masuk rumah itu kalau lihat itu kan harus cuci tangan, harus masuk dapur dulu, dapur dulu, masuk dapur kakinya di. Hari ini kita dengan cara lain tentunya kan. Nah, sehingga kita tidak tutup mata, ekonomi harus tumbuh, masyarakat harus pulih, tapi memang kita juga harus beradaptasi. Ini kita harus mana yang lebih, semuanya penting. Ekonomi penting karena ini juga menyangkut perut kita semua, tapi kesehatan penting
Ya. Kami juga masa depan bangsa ini. Kan anak-anak kita juga harus kita selamatkan, generasi kita juga harus kita selamatkan, dan ekonomi tentu semua juga harus ada banyak giat baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah Kota Malang khususnya dalam rangka peningkatan ekonomi di masa pandemi COVID. Ya. UMKM juga kita dorong. Jadi terutama ya memang kebijakan yang paling kita titik beratkan tentu adalah para pelaku usaha ekonomi kecil lah ya, karena tentu mereka semua yang paling terdampak. Ini yang barangkali di sana sini OPD terkait, dan kita selalu mendorong itu, termasuk di giat-giat masyarakat dan sebagainya. Iya. Pak Wanedi, ini kayaknya mungkin agak sedikit lebih tajam sedikit, saya mencoba mencari tahu. Menurut Pak Wanedi, sebatas apa Kota Malang ini memiliki toleransi terkait keseimbangan hidup, keharmonisan ya, dalam perbedaan di situasi pandemi. Jadi untuk Kota Malang insya Allah tidak perlu dilakukan lagi masalah toleransi, kerukunan dan sebagainya. Bahkan kerukunan antar umat beragama di Kota Malang luar biasa. Itu luar biasa. Ya. Itu sudah selesai loh, hubungan antar umat melalui FKUP itu ya, luar biasa. Artinya bersama-sama membangun Kota Malang dalam, kadang-kadang malah yang belum selesai di internalnya masing-masing. Artinya, itu urusan dulu. Tapi untuk arahan antar ini sudah insya Allah sudah terselesaikan. Bahkan di lembaga kami loh, lembaga kami coba 45 anggota DPR, 1 non muslim. Bahkan ketua DPR-nya Pak Imaderen itu Hindu. Hindu. Ya kan 44 itu muslim semua. Dan itu luar biasa. Kapolres kita juga ternyata juga seorang Katolik. Dan lanutnya juga Hindu ya. Dan lanutnya Hindu. Iya. Oh, luar biasa. Jadi Kota Malang inilah Pancasila, kebinekaan sudah. Ini udah harus dipertahankan. Dan itu harus dipupuk. Iya betul sekali. Dan Kota Malang kan miniatur Indonesia. Nah, Kota Malang adalah miniatur Indonesia. Kayaknya ini harus kita dengungkan sebagai suara Arema. Kota Malang itu adalah Arema aja harus adalah Ika ya. Menjaga kerukunan antar elemen bangsa, antar bangsa. Ya sudah di mana? Itu artinya kesadaran multikulturalnya sudah tinggi ya. Sudah tinggi. Jadi sudah tinggi. Nah, inilah yang barangkali yang harus kita jaga terus menerus. Dan kontrol masyarakatnya juga saya lihat juga sinergisitasnya bagus sekali. Sehingga sebenarnya kepala daerah di Kota Malang cukup ringan sepanjang bisa memadukan ini semua. Sepanjang bisa memadukan ini semua, kayaknya ini menuju harmonisasi, kebinekaan. Sinergisitas. Pak Wanedi, nih. Tapi ayah. Bentar, kayaknya kita masih jarak dulu. Iya. Harus ini ayah, ada sesuatu yang harus lewat. Kita sudah dipanggil-panggil nih sama kamerawan. Kita saksikan. Jangan ajarkan kita untuk memusuhi siapapun. Kita boleh beda. Kita Indonesia. Jaringan kemanusiaan Jawa Timur, kami siap sedia untuk semua, untuk kita, untuk Indonesia. Kami peduli dari kaum posisi demi bangsa dan Pancasila sejati.
ini, Jumat tanggal 10 Juli tahun 2020, Jawa Pos Kabupaten Malang memberikan penghargaan kepada rumah makan Kertanegara sebagai restoran di Cozy Garden terbaik. Terima kasih, terima kasih Jawa Pos Kabupaten Malang yang selalu aktif mendorong membantu dunia kuliner di Malang. Apalagi dalam kondisi COVID ini, saya sangat berharap Jawa Pos Kabupaten Malang bisa sangat membantu para pelaku usaha kuliner. Terima kasih atas penghargaan yang diberikan pada kami. Semoga Jawa Pos Kabupaten Malang bisa selalu jaya. Oke, baik, kita lanjutkan bincang-bincang sore ini ya. Tentu saja sangat menarik bahwa Bapak kita sudah banyak sekali memberikan wacana-wacanya seputar. Masih belum. Oh iya, masih kurang ya? Masih jam berapa nih? Oke. Mas, tadi saya ditanya, kok saya puasa tapi disuguhin minuman ya? Iya. Ini kan belum waktunya buka saya ini. Nah, gini. Ini pesan-pesan moral nih. Iya. Saya kemarin juga nggak berani, Pak. Jadi dari salah satu kiai kemarin jadi pembicara di tempat kami kemarin mengatakan bahwa kalau ada yang kita suguhkan di depan itu bukan berarti merusak iman kita yang sedang menjalankan ibadah puasa. Saya pikir, oh ya benar ya. Ya kayaknya memang dulu waktu saya kecil, karena saya dulu juga dari keluarga muslim, kalau namanya puasa, nyun sewu Bapak, ini ngomong jujur aja. Sebelum jam buka puasa di meja makan kan pasti juga sudah mulai disiapin sama bapak kita dulu. Malah kita tungguin. Kita nungguin sampai rasanya nunggu adzan itu lemes. Dan itu ujian kita, keikhlasan kita dalam menjalankan ibadah puasa di situ. Saya pikir, oh ya berarti sebetulnya juga nggak perlu lah kalau bisa bilang kayak dulu pernah terjadi ya sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya. Iya. Warung-warung harus tutup atau karena orang sedang puasa, tidak ada seperti itu. Sampai mahasiswa yang nonis kesulitan cari warung tuh Mas. Nah ini yang kasihan mahasiswa yang kos-kos yang non muslim juga jadinya bingung mau masak, ya makan mie instan, makanya mereka produk mie instan. Tapi kan tadi pembicara sebelumnya kan memang nonis ya Pak Made ya, jadi tadi juga menyuguhkan barangkali Pak Made harus saat bicara. Tapi ternyata Pak Made luar biasa Pak. Oh jangan. Malah menghormati karena yang di sini banyak yang puasa. Oh, itu bentuk toleransi. Bentuk nyata toleransi. Ini, tapi kalau rokok nggak apa-apa lah, Pak. Karena saya juga kalau nggak ngerokok juga rasanya nggak enak juga. Ini karena ada Pak Wanedi, saya mau ngerokok juga sungkan juga. Jadi Janda Pak. Ya, memang ibadah puasa itu ibadah langsung kita dengan Allah. Allah, betul. Sehingga yang berpuasa, yang tidak berpuasa itu bisa bersama-sama. Dan insya Allah karena puasa ini adalah ibadah langsung dengan Allah, yang tahu ya diri kita. Betul. Karena saya ngomong puasa tiba-tiba ke belakang makan juga nggak yang tahu. Buka rahasia dulu. Saya masih. Jadi ibadah puasa adalah hubungan langsung antara kita dan Allah. Yeah. Jadi ini bukan bagian dari ini, memang sebuah ya silakan, tidak ada masalah. Yang penting yang berpuasa ya tetap menjalankan puasa, yang tidak berpuasa ya saling menghormati. Dan ini kan persiapan juga menjelang buka bersama. Kita juga udah nonton itu buka. Karena kalau nggak gitu mereka lemes semua itu nanti. Dan terkait dengan warung, memang ada kemarin di Jabar kalau tidak salah, dan hari ini itu termasuk bentuk intoleran ya. Sehingga di Kota Malang tidak perlu terjadi. Dan Malang harus tetap menjadi. Jadi silakan, karena kan Kota Malang kan juga ada warga non muslim.
juga banyak para pekerja kasar yang barangkali juga tidak kuat sehingga Tidak kuat dibolehkan untuk puasa. tidak berpuasa. Iya. Mereka juga butuh makan. Makan. Dan di situasi lebaran ini warung-warung kecil juga Iya, cuma silakan, untuk ada bisa masalah. Lebaran ya mereka Mas, lebaran kan harus baju Nggak baru masalah. Mas, zaman Iya. saya kecil ya. Dan saya lihat kalau itu ya betul yang dikatakan Pak Wainedi dan kemarin Pak Kiai Haji Musrifin juga bilang seperti itu. Itu urusan yang Kita kuasa dengan yang di, di atas, jadi itu rahasia ilahi. Itu ibadah langsung yang Allah catat. Kalau kebijakan yang nyatet siapa Pak? Pengen tahu aja. Enggak, dapat bocoran seperti apa. Pak Wainedi, ini terkait dengan intoleransi. Tadi kayaknya kita belum ke arah sana, udah masuk ke masalah minum nih ya. Iya, itu kan nyata, Mas. Keren. Toleransi yang nyata Pak sekali, Wainedi, ya. ini berkaitan dengan persiapan sekolah tatap muka nih ya. Saya sebagai potensi pelaku pelindungan anak sangat setuju dengan gagasan pemerintah lewat Perwal kemarin yang mengindikasikan akan dilangsungkannya sekolah tatap Tatap muka ini. muka. Ya. Tapi kira-kira yang perlu diperhatikan menurut jenengan sebagai wakil rakyat yang harus diperhatikan oleh sektor kebijakan dan para orang tua dan para pelaku pendidikan. pendidikan di sekolah-sekolah, kira-kira seperti apa Pak Wandi agar prokes ini tetap bisa harus berjalan. Jadi Ayah Teja dan Mbak Roro memang ini diputuskan bahwa ada keinginan kuat dari para orang wali murid Wali murid, ya. Memang di masa pandemi ini kemarin kan sistem didik kegiatan peserta didik dengan sistem daring. Daring, betul. Bahkan DPD Kota Malang saat itu juga sudah menyetujui seperangkat wifi di seluruh wilayah kecamatan Kota Malang di setiap RW agar pelaksanaan daring itu lebih berjalan Tidak memiliki kesulitan ya. maksimal dan para peserta didik yang ada di masing-masing RW itu bisa menjangkaunya. Ya. Tetapi mau tidak mau banyak hal-hal yang barangkali tanda petik menimbulkan hal yang negatif sehingga justru ada jejak pendapat yang di masing-masing sekolah itu dilakukan. Nyaris hampir 90% rata-rata wali murid itu menghendaki untuk Betul. pendidikan tatap muka. Anak-anak pun juga punya kerinduan yang luar rindu biasa. sekali, ya. Sehingga Bisa inilah tatap muka. banyak hal yang tentu ingin dicapai dari pendidikan kan ini. Artinya ketemu guru, ketemu lingkungan, ketemu teman dan sebagainya. Kapasitas kemampuan Sehingga, sosialisasi ya, juga nggak dirusak. Insya Allah pemerintah Kota Malang dan kita juga sudah mengamini bahwa sudah ada surat edaran wali kota nomor 15 tahun 2021 terkait dengan PTM pendidikan tatap muka. Pendidikan tatap Iya. muka. Senin kami juga akan sidak ke masing-masing sekolahan, akan melihat apakah di sekolahan itu juga sudah berjalan karena memang persyaratannya itu juga diatur sesuai dengan progres. Betul. Bahwa beberapa waktu yang lalu ketika juga sudah anggarkan, lalu juga sudah di masing-masing sekolah itu juga sudah melakukan pengadaan. Jadi sekolahnya dibersihkan, kelas-kelasnya disemprot disinfektan, lalu di masing-masing sekolah juga disediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer dan sebagainya. Sehingga itu juga termasuk juga kapasitas itu 50% ini juga sudah diatur. Artinya tidak full. Yang lupa nih, fasilitas umum khususnya untuk angkutan untuk anak-anak sekolah itu kayaknya juga mulai harus dipersiapkan. Nah, juga. Iya, Mas, ini itu makanya juga nanti ada coba diangkat. terkait dengan angkutan umum yang barangkali memang belum diatur, tetapi yang sudah diatur tentu para peserta didik, lalu wali murid, lalu guru, lalu pihak sekolah, lembaga ini sudah harus sesuai dengan aturan Ya. yang sesuai dengan surat edaran wali kota nomor 15 tahun 2021. Pak Wainedi, kira-kira persoalan apa yang bisa muncul dari dampak dibukanya sekolah tatap muka, diberlakukannya sekolah tatap muka? Ya karena banyak hal yang barangkali tidak bisa dilakukan para orang tua untuk
bisa seperti guru-guru. Seperti guru. Iya kan? Jadi peranan guru tidak bisa Jadi digantikan. peranan guru itu sebagian juga tidak bisa digantikan oleh para wali murid kan. Dan oleh IT juga ya. Apalagi mohon maaf kan orang tua kita, wali murid kita itu juga kebanyakan juga harus mencari nafkah. Betul. Ya kan, malah kadang-kadang sering malah eker-ekeran terkait Menjadi menjadi baru ya di satu sisi tidak menguasai materinya, lalu sehingga yang lebih banyak beli kadang-kadang. Nah inilah yang barangkali para wali murid menghendaki agar lebih baik anaknya itu dididik langsung oleh gurunya. Oleh guru. Tetapi progres baik di sekolah maupun di dalam itu juga harus tetap dilakukan. Ya. Tapi Pak Wali, ini ada beberapa orang tua yang masih bersikekoh ya, saya tidak rela anak saya tatap muka karena masih paranoid. Nah Ya, mungkin betul. kalau Bapak yang pesan sebagai Bapak rakyat ya, untuk orang tua, monggo. Beberapa waktu yang lalu kita sudah hearing dengan Dinas Pendidikan Kota Malang. Ya. Dihadir langsung Pak Suarjan sebagai Kepala Dinas Dikbud Kota Malang. Maka bagi para wali murid, bagi para peserta didik yang tidak bisa mengikuti tatap muka, maka boleh dilakukan pendidikan daring. Masih tetap dilayani. Masih Karena itu Pak. daring. Jadi masih tetap daring. Yang saya Pak Wanidi, kalau jujur saya katakan itu akan menambah beban guru tentunya. Ya. Dalam memberikan proses, kayaknya kita waktunya memang harus dibatasi dengan. Baik pemirsa, kita saksikan yang satu ini. Jangan ajarkan kita untuk memusuhi siapapun. Kita boleh beda. Kita Indonesia. Kami dari DKJT, Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur. Kami siap sedia untuk semua, untuk kita, untuk Indonesia. Kami peduli dari kaum posisi, demi bangsa dan Pancasila sejati. Dan pada hari ini, Jumat tanggal 10 Juli tahun 2020, Jawa Pos Malang memberikan penghargaan kepada Rumah Makan Kertanegara sebagai restoran di Cozy Garden Person. Terima kasih, terima kasih Jawa Pos Malang yang selalu aktif mendorong, membantu dunia kuliner di Malang. Apalagi dalam kondisi COVID ini, saya sangat berharap Jawa Pos Malang bisa sangat membantu para pelaku usaha kuliner. Terima kasih.
kasih atas penghargaan yang diberikan pada kami. Semoga Jawa Barat dan Malang bisa selalu jaya. Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya Bu Roro dan Bapak kita Bapak kita, Wanendi yang selalu iya. tersenyum nih. Nggak apa-apa biar Pak Wanendi nggak lemes-lemes banget. Oh, enggak lah. Ini kan puasa harus semakin semangat, Iya. tapi nggak gini. Kalau dulu Pak, orang puasa itu kan hari-hari pertama aduh rasanya karu-karuan, hari kedua adem panas, hari ketiga udah mulai bangkit ya, adaptasi. ada spirit. Minggu kedua udah biasalah. Sudah biasa. Dan sekarang makanya datang ke sini saya undangnya di minggu ini biar senyum terus. Iya. Pak Raja, Iya. tadi kita bicara tentang angkutan ya. Tadi Bapak sampai angkutan bahwa pemerintah sudah memikirkan bagaimana nanti angkutan umum dan diangket-angket untuk orang tua itu memang sudah ada ya. Ada yang pakai mobil pribadi, diantar motor dan angkutan umum. Nah ini bagaimana mungkin Bapak bisa memberi wacana untuk yang angkutan umum nih Pak? Ya, memang angkutan umum di Kota Malang memang menjadi problem tersendiri. Ya. Ya. Mereka tentu juga hari ini kalah bersaing dengan moda angkutan yang lain. Ya. Satu, bahwa untuk beberapa anak-anak sekolah itu juga pemerintah juga dinas sudah menyediakan Bis, angkutan angkutan sekolah umum itu. sekolah itu kan juga sudah ada, nanti tinggal mengaturnya. Oh, terapan kajian prokes di bis-bis Oh iya, betul. sekolah juga Iya, harus tetap ada harus berarti. ada. Dan Lalu, nanti tetap juga apa namanya moda angkutan yang lain juga demikian. Tapi hari ini kayaknya lebih banyak diantar sama orang tuanya dan Iya, atau iya. tetap semuanya harus Iya. begitu. saya kemarin Pak Wanendi sempat melihat ada hal yang unik. Setahun saya setelah pasca berjalannya pandemi nggak nganterin ponakan saya ke sekolah, jemput ya biasa saya setiap hari selalu karena saya orang perlindungan anak, namanya anak jadi anterin dong, nggak mungkin saya nggak nganterin. Anak seneng kita pasti seneng. Waktu kemarin anak ponakan saya yang sudah seperti anak masuk sekolah dan waktu kita jemput saya melihat wajah anak-anak itu tadi terlihat sangat Senang sekali bahagia. ya. Bertemu dengan teman langsung. Saya sampai nge-vlog itu di Facebook ya, saya cuma bilang setahun sudah saya nggak merasakan ini dan setahun ini saya hari itu saya merasakan sesuatu yang luar biasa saat saya bisa melihat anak-anak Gembira Indonesia ya boleh Mas ya. senyum. Nah, inilah ya, jadi inilah yang sebenarnya ada sebagian besar saya bilang guru kangen muridnya, murid kangen gurunya, Iya. murid juga kangen teman-temannya. Iya, betul. Karena usia anak-anak kan usia bermain, Betul, usia berkumpul. betul. Nah, tetapi di dalam itu juga sudah diatur kegiatan-kegiatan yang massal, olahraga macam, tetap bisa berkomunikasi ya dengan batasan-batasan tertentu. Batasan Saya yakin tertentu. anak-anak kita juga sudah dibekali cukup, guru juga akan Ya. menyampaikan. Tetapi obat rindu, ketemu teman, ketemu guru, lalu bisa. Ini saya yakin momen yang ditunggu. Dan ini pasti juga akan memunculkan PR-PR juga yang tentunya berkaitan dengan adaptasi pola-pola Iya, pendidikan. betul. Dan pola ini ya, pelajaran. ini termasuk bagian, kalau mereka semua bahagia, termasuk meningkatkan imun. Imun. Ya, betul. Iya. Jadi jadi Iya. bismillah termasuk, ya, ini termasuk bagian kalau bahagia, virus tidak masuk, sehat. Selesailah, Iya. selesailah Bagus pandemi. sekali nih ya, jadi pemirsa sudah jelas pemerintah sudah menyediakan juga antisipasi untuk angkutan-angkutan umum. Jadi sedikit mengurangi paranoid ya Pak ya. Ya, jangan Keputusan Pak. pemerintah terkait sekolah tatap muka tentu juga sudah diperhitungkan sedemikian rupa. Jadi saya pikir para orang tua nggak perlu yang terlalu Iya, terlalu berlebihan khawatir. juga ya. Iya, betul. Karena orang takut itu justru menurunin imun. Iya. Kalau kita mau bilang jujur, gimana kita mengorbankan ketakutan kita dan boleh melihat anak-anak kita menderita pada akhirnya.
Karena apa? Pendidikan tetap penting, harus ada. Dan anak-anak tetap punya hak untuk bisa bersosialisasi. Bersosialisasi dengan Ini hal-hal yang lucu ya Pak Wanedi ya. Coba kita bayangin anak-anak sekolah di bangun tidur langsung pakai seragam tanpa mandi, pokok rapi, duduk di atas meja, sini ya masih masih pakai celana dalam, pakai celana pendek, tapi di sininya pelajar. Saya ketawa, ini gimana ya? Tapi ya inilah realitas, memang kita harus jalani situasi seperti ini. Nah, makanya saya juga sebagai potensi pelaku perlindungan anak, saya berharap untuk para orang tua terus berpikir positif pada apapun yang dibuat, langkah-langkah apa yang dibuat oleh kebijakan terkait tatap muka ini sebenarnya nggak perlu disikapi dengan ketakutan berlebihan. Betul ya. Dan kalau saya dengar kemarin sampai ada yang orang tua marah-marah, ini sama dengan nanti membunuh kami. Wah, berlebihan itu ya. Ini bulan puasa, lah kita coba berpikir lebih percaya dan yakin pada kehendak yang di atas. Karena saya sama Pak Wanedi ini sama-sama terus di lapangan selama pandemi. Dia mau takut ya ada takut lah. Tapi saya selalu katakan saya nggak percaya itu, saya percaya di atas. Saya berusaha be positive dan ternyata sampai sekarang kita sampai sekarang masih bisa bertemu, bisa bertemu tetap muka dan senyum terus. Bahagia ya. Bahagia. Tapi sudah ikhtiar ya. Nah, ikhtiarnya itu. Pak Wanedi ini kembali lagi. Kira-kira menurut Pak Wanedi, kesiapan mental guru-guru untuk nanti mengkonter anak-anak yang sudah masuk di situasi habit belajar dengan pola daring. Nah, ini juga jadi persoalan yang saya lihat harus kita mulai perhatiin. Jadi pertama terkait dengan prokes, salah satunya alhamdulillah sebagian besar guru-guru kita juga sudah divaksin. Jadi kemarin saya hearing itu berapa sih yang belum, sekitar 3.000, tapi ini bertahap segera diselesaikan. Tentu nanti baik guru, baik anak didik yang tanda petik mungkin ya agak panas atau mungkin batuk atau pilek ya istirahat di rumah. Karena terkait pendidikan ini pemerintah masih memfasilitasi. Silakan dikomunikasikan dengan baik. Artinya tatap muka jalan, daring kalau memang ada yang masih tanda petik tadi entah itu agak kurang enak badan atau masih paranoid, masih ketakutan ya. Nanti komunikasi dengan pihak sekolah, dan kalau nanti ada yang mempersulit nanti sampaikan kepada kami di DPR. Lalu terkait dengan fenomena lah, memang nanti problem sendiri. Kita juga ya di rumah lah, anak saya punya anak juga yang masih sekolah di SLTA, juga sekolah di mana, di perguruan tinggi ya. Bagaimana tampak rapiannya dari perut ke atas ya. Bahkan kadang-kadang juga sambil tiduran anak-anak ini kan. Iya toh, dan yang lain-lain juga demikian. Nah, sehingga inilah barangkali problem utama yang harus akan diudari dulu. Bahwa memang tujuan pendidikan kita kan bukan hanya pintar, tapi sekaligus punya karakter yang berbudi pekerti luhur dan sebagainya. Dan semua ini bisa dicapai kalau kita bisa mengetahui perkumpulan sebagainya. Nah, ini kayaknya berkaitan dengan dialog kemarin ya. Iya. Sekolah harus punya fleksibilitas tinggi untuk bisa melihat anak dan memahami anak dengan segala bentuk perubahan emosional dari daya tarik ini. Jadi dan sekolah harus bisa menjadi daya tarik tersendiri yang akan menumbuhkan dan memunculkan kecintaan anak-anak untuk kembali lagi lebih giat di sekolah. Insya Allah lah, besok kita lihat bagaimana anak-anak kita bisa nyambangi sekolahnya yang barangkali sudah lama ditinggalkan. Nah, kami berharap itu persiapan-persiapan yang sudah diperintahkan oleh surat edaran wali kota itu, bahwa sekolahnya juga sudah harus dibersihkan, disemprot disinfektan, perangkat-perangkat angkutan dan sebagainya. Ya nanti kita lihat. Kalau di sana sini perlu masih ya memang karena tergantung dari lembaganya kan, terutama di sekolah swasta nanti bagaimana sekolah. Kalau sekolah negeri barangkali kami tidak khawatir. Nah, bagaimana di sekolah-sekolah swasta nanti juga kita lihat. Tetapi prinsipnya bahwa baik sekolah swasta maupun di sekolah negeri, maka semuanya harus menjamin kesehatan anak-anak kita terjamin. Pak Wanedi, ini lepas dari formalitas, kita bicara secara pribadi nih. Nah, jenengan kan punya anak. Nah,
anak itu kan ibadah Pak, Iya. amanah, Amanah, betul. amanah ya Anak harus itu bukan hanya amanah, anak kita ini adalah investasi kita. investasi. Investasi kita kan bisa berupa harta, Ya. Iya. iya toh? Iya. Harta. Karena setelah kita meninggal, ada 3 yang kita harapkan: Iya. amal jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Ya. Iya toh? Ini investasi semuanya. Kita banyak harta, bisa banyak amal kan? Ya, amal. Pokoknya tidak medit lah. Ya. Karena yang kita amalkan itu yang akan kembali kepada Tadi, kita. iya betul. Tapi kalau yang pura-pura medit gimana Pak? Nah, nah kalau terus ilmu yang bermanfaat seperti ayat Eja, Iya. punya ilmu diberikan kepada siapa saja, sehingga guru-guru kita ini jariahnya luar biasa. Iya. Yang investasi kita anak. Jadi anak itu adalah investasi kita, orang tua, akhirat kita. Iya. Sehingga anak yang soleh itu salah satu yang diharapkan orang tua seperti kita nanti. Nah, Pak Wanedi, sekarang saya mau mengajukan pertanyaan, boleh ya? Boleh dong. Agak lebih sensitif. Mumpung, Mas. Mumpung sih. Iya. Tapi Kapan nggak lagi? boleh sih, enggak. Pak Wanedi, tadi saya dengar putranya, putri atau putra? Yang SMA? Putra ya? Oh, tapi ya agak aman ya berarti. Putra, kalau anak laki sih orang tua nggak terlalu takut-takut banget ya. Ya, tapi sama aja, Saya Mas. ini Sekarang, ya. punya 2 putra, ponaan 2 juga putra, ponaan itu gitu. Jadi saya itu walaupun anak kandung 2, tapi anak saya sama dengan 6 karena ponaan juga ikut saya. Oh, nah ini. Ada 2 karena yatim piatu itu Wah. pimpinannya sudah ikut Nah, saya. Pak Wanedi, saya mau tanya nih. Yang jenengan rasakan, kita kan pasti punya panik Pak ya. Iya. Pertama kali saat terjadinya pandemi dan kita tahu anak-anak kita tidak bisa masuk sekolah lagi dan ternyata anak-anak kita harus belajar dengan cara daring. Sebagai orang tua pertama kali, ini Bapak sebagai seorang Bapak, bukan orang tua, ada Bapak dan Ibu. Ibu, Ini iya. sebagai Bapak, apa yang jangan rasakan pertama kali saat tahu anak harus daring? Ya, kebetulan anak-anak saya kan sudah besar. Artinya di masa itu anak-anak kan sudah juga banyak informasi yang didapatkan. Bagaimana sih virus corona itu? Itu, ya. Sehingga kebetulan kami ini juga termasuk orang yang berisiko tinggi juga kan. Ya. Sehingga kita komunikasikanlah itu kepada keluarga kita. Bagaimana agar anak-anak di sekitar kita aman. Lalu ya saya sampaikan kepada keluarga kita bahwa ini harus begini. Ya. Memang hal yang barangkali agak tidak pas ya dengan itu aja, sehingga kayaknya boleh ilmu kok dengan cara begitu ya. Iya, betul. Kan gitu ya. Ya barangkali saya tidak tahu guru kita yang di sana juga dosen kita apa juga begitu. Dan yang betul itu terjadi Pak, karena teman-teman saya yang jadi guru Saya juga juga mengalami. nah, ini beliau juga mengalami Saya ya artinya rapi hanya sebatas. Ini nanti ada break kita ngulek-ngulek balik lagi gitu. Jadi kadang-kadang malah ada yang bisa di wajah tetap ada. Nah, jadi sehingga ya hal-hal yang barangkali tanda petik itu yang memang kita Iya. akui bersama, Iya, itu hal yang iya. sisi negatif yang barangkali. Tadi Tetapi mau tidak saya mau, tergelitik dengan anak adalah investasi ya, juga merupakan satu amal jariah ya. Jadi saya rasa dibutuhkan legowo ya bagi orang-orang tua yang paranoid. Ayo kita bahwa anak-anak kita butuh sekali sosialisasi bahwa anak-anak kita itu tidak boleh hanya dikungkung seperti tadi ya. Sepertinya sekolah kok cuma wajahnya saja. Nah, ini saya mohon sekali lagi pesan bagi orang tua yang masih menganggap saya tidak suka anak saya tatap muka, nanti bagaimana, terutama untuk kalangan atas ya ayah ya, kemarin sempat Makanya kita yang muncul ini di menengah ke atas. iya menengah ke atas ini bahwa kita ini multi ya, kita bukan hanya untuk diri sendiri ya, berpikir bahwa bangsa ini adalah milik anak-anak kita sekarang ya Pak ya. Betul. Bagaimana kita membawa mereka ke arah yang realistis bahwa virus ini kan tidak mungkin hilang ya, terus akan berubah. Bagaimana kita menciptakan daya tahan untuk anak-anak? Ya mungkin Bapak bisa kasih wejangan deh untuk para emak-emak ini. Mengatasi mak-mak ini lebih sulit. Lebih sulit ini Pak, irasional beliefnya lebih kuat. makanya kadang-kadang orang yang berani malah bukan orang kaya. Iya. Jadi kadang-kadang takut mati. Malah takut mati. Masuk kadang-kadang kita juga harus bersyukur yang mengangkat bambu runcing. Iya. Itu Iya. bukan orang. Iya, betul. Iya.
Artinya orang-orang yang pas, orang-orang yang, tapi yakinlah bahwa ujian apapun, mau penyakit, mau apa itu, memang datangnya dari Allah. Dari Allah. Jadi yakinlah Allah pasti akan mengangkat. Seberapa jauh kita kuat menahan ujian itu. Hari ini kita diuji, tapi alhamdulillah ini kan sudah mulai positif ya. Kerja semua pihak lah, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, legislatifnya, semuanya lah, masyarakatnya luar biasa Kota Malang. Jadi luar biasa, relawan luar biasa, bergeraknya luar biasa. Tetapi hidup ini kan tidak boleh terkungkung. Betul. Sehingga virus COVID itu bukan aib. Bisa menerpa siapa saja. Tidur aja kalau pas kelewatan itu lewat ya baru ya bisa juga kena. Bisa, iya. Sehingga tetap bahwa tidak mengabaikan bahwa COVID itu tetap ada. COVID-19 ada. Tetapi kita juga tidak boleh lalu ada ketakutan yang berlebihan. Tapi secara hukum, secara aturan kita memang menyiapkan untuk itu. Tetapi ya sama loh bahwa anak-anak yang hari ini sedang sekolah itu adalah masa depan kita. Mereka kesehatannya harus dijaga. Karena mereka adalah generasi yang akan mengganti kita semua. Tetapi kita juga tidak boleh generasi kita nanti menjadi generasi yang lemah, generasi yang penakut. Nggak boleh itu. Tidak boleh. Generasi kita harus generasi yang kuat, Tangguh ya. tangguh. Jadi juga nggak boleh itu separuh. Itu harus kita kembalikan lagi. Sekolah tipu-tipu ya. Itu harus kita. Jadi hari ini kan pemerintah sudah beberapa perangkat. Jadi namanya ini kan kita sedang mindsetnya berubah. Pesan makan tidak harus ke warung kan begitu, tetapi warung tetap bisa jualan. Betul gitu. Walaupun ada perantara Gojek kan itu juga. Betul. Jadi barangkali masa pandemi ini juga melahirkan banyak model bisnis yang lancar ya, take away, Kreatif justru ya. Kreativitas akan muncul, sehingga di era digital inilah barangkali akan lahir anak-anak masa depan kita yang barangkali di eranya nanti juga akan menjadi harus tangguh. Iya. Jangan dilelo-lelo dong Mas. Sehingga Jangan ya. Iya. Bismillah, nawaitu mencari ilmu, sehat, keluar sehat, tapi tidak boleh terus menantang mana orang aja. Iya. Sebetulnya gini Pak Wanedi, ini tugasnya beliau nih karena dia orang psikologi. Orang-orang psikologi harus bisa kasih spirit of fight ya. Iya, betul. Untuk fight dengan apapun, untuk menuju tangguh. Sekarang saya tanya, ini orang-orang psikologi banyak yang kelenger atau tangguh? Saya rasa 50-50. Seimbang ya. Iya, ada yang klenger, ada yang tangguh. Tapi saya sendiri awalnya paranoid ya. Anak saya yang dokter muda waktu itu masih idealis ya, mami jangan ini jangan itu. Tapi ternyata dengan spirit ya tadi Bapak ngendiko spirit ya, ini untuk mak-mak spirit itu penting. Ketika PSBB saya justru menjadi relawan bersama anak saya yang masih kelas 6 SD waktu itu, dan ibu-ibu tua ya Mas Ya, waktu itu dari betul. WKRI, dari Wanita Katolik Republik Indonesia yang usianya sudah 50 tahun ke atas, Ikut dengan masak dan semangat spirit bahwa kita mau membantu orang lain yang terdampak ya. Alhamdulillah puji Tuhan kita sehat. Nah saya rasa kita ya para psikolog mungkin ya bagaimana sih memunculkan daya tangguh kita, daya juang kita untuk memerangi diri kita sendiri sebenarnya. Kalau kita takut, daya tahan kita akan melemah. Tapi Jadi kita, sebenarnya intinya persoalannya adalah bagaimana kita bisa mengalahkan ketakutan diri itu, Mas. masing-masing untuk tetap bisa berpikir positif. Termasuk puasa ini. Iya. Kita termasuk melawan hawa nafsu. Ya ini kan Ramadan. Malah kemarin ini ada masukan nih Pak Wanedi ya, Pak Kiai sama Dokter Siva bilang, ini justru di situasi pandemi ini puasa ini akan semakin meningkatkan imun. Nah, kan sudah ada itu kan, bahwa kalau ingin sehat berpuasa. Jadi kolesterol pasti turun, Pasti turun. asam urat turun. Nah ini sekarang masalahnya kalau udah hidupnya di bawah Pak, semua turun. Oh iya. Nah ini masalah lagi nih. Ya, artinya begini, Keseimbangan. keseimbangan juga harus terjadi. Artinya dalam posisi ibadah puasa kan juga boleh digantikan. Dalam Iya. artian yang tidak kuat itu bisa ada gantinya. Ada widyah ya Ada Pak ya. fidyah dan sebagainya. Tetapi yang kuat, maka ya seperti saya misalnya, ini malah jadi bikin sehat.
Apa saya ada tanda-tanda lemes ini? Oh, enggak ya. Tetap semangat, tetap senyum-senyum. Semangat, ya. Jadi kalau ingin sehat justru berpuasa. Nggih, Pak Wananji. Terus mungkin ini yang terakhir yang mungkin akan saya jadikan fokus pembicaraan kita pada sore hari ini. Menurut Pak Wale, di masyarakat Malang menuju Lebaran nanti, kondisivitas Kota Malang dengan peraturan yang dibuat oleh pusat, kira-kira apakah bisa berjalan seperti seharusnya, atau mungkin nanti akan berbalik, atau mungkin memunculkan seperti tahun lalu, dilarang tapi ternyata di satu sisi di daerah yang lain tempat wisata beludak sampai macet-macet tidak karu-karuan. Tapi Ini ayah, dokter kemarin juga ngeri itu. iya, kita sudah Kita digoda bahas lagi, nanti. kita bahas lagi nanti ya. Baik, kita saksikan yang Yang berikut berikut ini. Jangan ajarkan kita untuk memusuhi siapapun. Kita boleh beda. Kita Indonesia. Kami dari DKJT, Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur. Kami siap sedia untuk semua, untuk kita, untuk Indonesia. Kami peduli dari kaum posisi, demi bangsa dan Pancasila sejati. Dan pada hari ini, Jumat tanggal 10 Juli tahun 2020, Jawa Pos Raja Malang memberikan penghargaan kepada Rumah Makan Kertanegara sebagai restoran di Cozy Garden Person. Terima kasih, terima kasih Jawa Pos Raja Malang yang selalu aktif mendorong membantu dunia kuliner di Malang. Apalagi dalam kondisi COVID ini, saya sangat berharap Jawa Pos Raja Malang bisa sangat membantu para pelaku usaha kuliner. Terima kasih atas penghargaan yang diberikan pada kami. Semoga Jawa Pos Raja Malang bisa selalu jaya.
Oke, baik, kita lanjutkan bincang-bincang yang semakin menarik nih ya, seputar mau lebaran ya, kemudian fasilitas, mau anak-anak mau tatap muka ya Pak ya, terkait dengan kebijakan-kebijakan yang harus Bapak sharekan kepada masyarakat. Nah, tadi Bapak sudah mengupas banyak mengenai orang tua yang tidak boleh paranoid ya, kemudian kita harus tangguh. Nah, sekarang apalagi Mas Tejo nih, pertanyaan yang mengerucut ini, yang lebih inti sore ini. Ini kayaknya mungkin lebih ke nanti anak-anak perlu pakai masker nggak Pak ya? Nah, ya itu. Anak-anak itu wajib. Wajib. Jadi memakai masker itu wajib. Jadi kemarin ponakan saya waktu sekolah semua ngeliat anak-anak pakai masker tuh, dan mereka kok kayaknya lebih enjoy ya, lebih. Iya. Nah, tapi ada persoalan tuh soal masker nih Pak ya, itu saya ngomong dari kacamata psikologi dan pendidikan anak, pendidikan karakter, pembentukan karakter. Kadang-kadang orang dengan menggunakan masker dia lebih percaya diri untuk bicara, untuk menolak. Tapi kalau dia tidak membuka masker, dia malu untuk menjadi dirinya. Nah, ini bagaimana ini? Ini dampak psikologis yang harus kita coba. Iya. Jadi kelihatan juga gini Pak. Kalau masker kelihatan orang ganteng semua sama. Jadi kita ini jadi positive thinking. Oh cantik gitu. Karena kelihatan matanya. Tertutup masker ya. Nah, Jadi memang jadi- ternyata ada dampak ya Bapak ya. Jadi 3M dimanapun kita berada tetap harus dilakukan. Ya. Ya. Jadi memakai masker, menghindari kerumunan, lalu misalnya memakai misalnya itu Indonesia tetap itu. harus dilakukan dimanapun. Jadi budaya itu tidak boleh luntur. Jadi kemanapun kita Ya, berada. betul. Dan itu saya pikir mungkin pertanyaan orang tua terkait masker tadi bisa kita jawab ya dengan bagaimana mendorong anak-anak tetap enjoy dengan masker dulu sementara ini new normal, ini masuk pada tatanan Iya, new normal tatanan ini new berarti. normal, betul. Dan kalau dulu anak-anak nggak bermasker terus cuman memang harus juga digarisbawahi, jangan dong yang olahraga suruh pakai masker itu Oh, iya. baik, karena nanti Iya, akan iya. memunculkan persoalan baru, Persoalan baru, karena daya tahan tubuh kekurangan anak juga oksigen, masing-masing ya. variabel. Iya. Yang nggak punya apa namanya kerentanan sakit bisa jadi sakit. Sakit, betul. Ya. Karena kita jujur aja Pak, kalau kita pakai masker, saya saja, ini saya di jalan kalau mau melintas di jalan saya pakai masker. Tapi kalau udah merokok jelas kalau saya buka. Di ruangan saya saat bicara saya tidak pernah menggunakan masker asal saya tahu itu steril, itu bagus, aman, dan kita harus physical distancing. Cara amannya kan harus ada. Ya harus ada Iya, ada. physical Iya, distancing. Jadi saya pikir nggak terlalu. Yang kedua, kita sudah harus dulu di swab dan Ya, Iya. antigen. Vaksin juga Jadi, ya. kalau sudah sehat Tiga jangan. kali, saya udah 3 kali. Itu penting. Dan saya nggak mau yang GP. Kenapa saya mau sehat? Jadi karena saya juga punya bawaan sakit. Jadi saya harus tahu saya Jadi sakit. ini penting karena kita ini kan bagian dari Kehidupan sosial. bagian dari tokoh masyarakat Ya. yang bagian akan dilihat apapun gerak Ya. kita, ucapan kita, tindakan kita, termasuk dalam menjaga progres. Sehingga dimanapun misalnya ada giat acara, Oh, saya ya pakai. maka harus Ya, terus. harus ditanyakan dulu apakah yang bersangkutan sudah rapid antigen. Oh sudah, ya sudah mungkin karena ini harus ada ya Nah boleh. ini yang repot Pak. Lek wong lan duwe coba. Wah, kamu sudah rapi tapi duwe bae lan dulu lebih ya Pak coba. Nah gini. Nah ini mungkin ada solusi nih. Jadi di kelompok-kelompok masyarakat kita juga sudah itu bagian dari branding kan. Ya. Jadi kalau apa namanya hari ini kan mudah murah sekarang kan, jadi tidak mahal. Kalau misalnya tidak nggak sama sekali. difasilitasi, Nah, pemerintah sudah berpikir sampai sedemikian rupa. Pemirsa, ada banyak hal yang menjadi kekhawatiran dan ketakutan, dan saat ini kita sudah tidak lagi harus dikejar rasa khawatir asal kita juga bisa jujur dengan situasi Terbuka, diri, ya. keterbatasan diri untuk bisa mendapatkan solusi-solusi yang bisa mendukung bagaimana kita mendorong prokes menuju Indonesia tangguh dari pandemi ini bisa kita jalan bersama. Tadi Pak Wanedi udah bilang kalau memang nggak mampu pun juga masih ada cara untuk saya pikir juga nggak akan tutup mata Pak ya. jadi kebetulan Kan dinas kesehatan, dinas pendidikan ini lah Iya.
Sehingga kesehatan itulah, Betul. pendidikan itu adalah, sehingga pemerintah itu harus semurah-murahnya kepada masyarakat. Apalagi terkait Dengan Kota Malang, seluruh penduduk miskin itu sudah dijamin kesehatannya. Jadi Kota Malang sudah UHC, Uni- Universal Health Coverage. Seluruh penduduk miskin kota sudah tercover melalui BPJS. Sehingga katakanlah misalnya nanti ada di lingkungan kita yang belum, prosesnya sangat mudah. Ya. Cukup surat keterangan dari kelurahan, Kelurahan, ya. sampaikan kepada dinas sosial, nanti langsung Nah, ini berkaitan dengan BPJS Pak Wani Muncul. Muncul lagi nih. Beliau yang nanya. Iya. Jadi saya bicara nih akhirnya boleh. langsung. Ini di luar Juga konteks ini juga Wani. Tapi mudah-mudahan ini juga ada kaitannya Tapi untuk mendukung ini upaya ya. pemutusan mata rantai pandemi ya. Iya. Pak, untuk masyarakat yang masih berpersoalan, karena dulu kan kalau nggak salah ada beberapa masyarakat kita yang punya BPJS di fase dulu pindah dari jam kesmas atau jam kesda kalau tidak salah. Tapi ada yang saya lihat yang sebenarnya ini udah nggak perlu dia punya BPJS untuk yang dibantu oleh dana pemerintah karena dia udah bisa untuk survive. Malah ada banyak yang sebenarnya harus dibantu tapi masih belum tersentuh. Kira-kira ada solusi seperti apa Pak Wanedi untuk saya bisa menjembatani mereka? Jadi kadang-kadang kita ini menyelesaikan berdasar kasus. Ya, Tapi secara umum bahwa seluruh penduduk Kota Malang kan sudah dijamin. ya, Masyarakat yang mampu tentu BPJS Mandiri kelas 1, kelas Ya. 2. Gitu ya. Masyarakat yang kurang mampu itu kan yang di Jamkesda, ya, Jampesmas, Jamkesmas. Jampersal. Jadi hari ini sudah tercover semua. Jadi kemarin kita sudah di tahun 2021 insya Allah sudah ada anggaran untuk itu dan kurang lebih sekitar 121 miliar lah untuk menutup seluruh penduduk miskin. Walaupun dengan adanya pandemi ini tentu kategori miskin jadi meningkat. Ya. Karena yang kemarin tidak miskin, pekerjaannya hilang, lalu sekarang berubah jadi Miskin. Ini kayaknya bisa jadi berkat nih di bulan Ramadan nih, mumpung saya ketemu sama beliau. Iya. Ini di luar konteks tapi sebenarnya berkaitan Penting, ya? semua ya. Pak Wanedi, ini contoh nih kalau umpama ada orang mendadak alami kelahiran dan dia tetap berstatus tempat tinggal tidak tetap dan apalagi secara identitas dia tidak bisa dikatakan dia warga Malang karena nggak jelas. Tapi mereka orang yang memang tidak mampu dan harus ditangani secara medis. Apakah fasilitas itu bisa dibantu oleh pemerintah? Mereka bisa dapatkan penanganan kelahiran, tetap bisa mendapatkan penanganan kelahiran secara layak. jadi prinsipnya siapapun warga itu harus dibantu kan. Tetapi selalu anggaran kita kan berbasis pendudukan. Nih, maka otomatis anggaran kita ini juga kepada khusus warga Kota Malang. Nah, anggaran cadangan masa nggak bisa di Tapi secara umum bahwa masyarakat miskin ini kan sudah ini kan tetap harus kita lindungi. ya, RSUD Kota Malang, anggaran ini semua dari Kota Malang, 70% yang menikmati warga Kabupaten Malang loh. nah Karena ada di wilayah. Ini Ini satu- artinya kan ini kita masih bagus. tidak pilih-pilih warga mana. Oh jangan ini urut-urut. Tidak. Artinya masalah kesehatan siapapun. Cuma memang nanti yang pertama, kalau memang yang bersangkutan menelan itu harus dilayani dulu. ya, Jadi kalau misalnya pemerintah kota nanti memang tidak ada anggarannya, maka kan bisa diambilkan dari pemerintah provinsi. ya, Tapi prinsipnya orang sakit kategori miskin itu harus terlayani oleh pemerintah, Wah. harus negara. Luar biasa. Negara itu harus hadir terkait dengan kesehatan kan dan pendidikan. Pak Wanedi harus tetap di Komisi D. Iya. Iyalah. Senang ya mendengar Saya dengar ini ayam gitu Mas. Kenapa? Saya tidak sebutkan di kepemimpinan, tapi bukan di kepemimpinan panjenengan, Bapak.
Dulu karena saya ada di ngurusi orang-orang seperti itu cukup panjang dan cukup lama interval waktu saya untuk mencampuri mereka, orang susah. Satu kejadian dulu yang nggak boleh terjadi lagi di Kota Malang, itu dulu terjadinya di Kota Malang, saya nggak sebutkan di kepemimpinan siapa karena kita nggak mau ini suasana bulan puasa, tapi ini jadi evaluasi sampai anak saya kelahirannya harus bayi yang didorong lagi. Ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Kenapa kok kamu seperti itu? Karena ayah belum bisa saya hubungi. Dia rupanya ditolak sama salah satu puskesmas karena dia tidak punya identitas sama sekali. Saya mal, ojo ditolak, saya mau bayi dah, gak dua-dua ayah jurung saya hubungi. Padahal saya memang waktu dalam perjalanan pun juga susah. Itu bayi sampai didorong Pak Wanedi. Sampai tangan dari ibunya karena dia person ya, untuk masuk ke dalam kepala si kecil. Terus itu sampai saya waktu itu nangis, saya waktu itu air mata karena relawan kita semua juga sampai kita tidak bisa bicara salah atau benar karena anak ini juga tidak tahu harus seperti apa dan mungkin pihak puskesmas salah satu oknum itu juga mungkin nggak ngerti harus seperti apa mensikapi situasi karena dokternya mungkin nggak ada di situ. Nah ini mudah-mudahan dengan ada Pak Wanedi saya bisa tinggal Pak Wanedi ini ada orang yang memang harus kita lihat dengan hati. Kalau enggak, ayo wis wong DPR kok patungan. Masih kelahiran mau piro sih? Jadi iya toh. gotong royong itu kan bisa dilakukan oleh siapa saja. Pemirsa, Banyalah menjadi bagian dari kehidupan Kota Malang. Saya di dunia kemanusiaan 96 sampai dengan sekarang dengan berbagai macam persoalan muncul dari proses-proses yang luar biasa dari kelemahan dan kelebihan para pendekar kebijakan kita. Ternyata di tahun ini, di bulan Ramadan ini saya punya kekuatan yang luar biasa juga, buka-buka amanah ini dan nanti bisa menjadi berkat untuk kita semua tetap bisa berbuat untuk banyak orang yang memang harus kita lihat dengan hati dan ikhlas. Tidak ada kesempurnaan di atas apapun yang menjadi perjalanan hidup bangsa ini selain daripada tetaplah kita kritis untuk membangun, mendorong dan membuat solusi-solusi smart tanpa harus bicara dan mengedepankan salah dan benar. Keikhlasan kita adalah tanggung jawab kita untuk anak-anak kita, untuk para penerus bangsa. Saya mungkin bisa mendapatkan pesan terakhir nih, bukan terakhir di acara ini, khusus untuk di acara ini, bukan terakhir karena saya masih butuh jenengan terus. Pesan Pak Wanedi untuk masyarakat Kota Malang, untuk para ibu-ibu, bapak-bapak agar tidak harus takut dan panik menuju Lebaran dan sekolah tatap muka. Ya. Monggo. Oke, terima kasih Teja, Mbak Roro di ini waktu yang luar biasa. Ada dua hal yang barangkali mumpung ini di bulan suci Ramadan, jaga iman dan jaga imun. Sebab dengan iman kita tentu akan terjaga. Ya. Dalam sekali itu, Mas. Lalu yang kedua, dengan imun kita kuat, tambah, lalu insya Allah semua penyakit termasuk virus juga akan terhindar dari tubuh kita. Amin. Dan yang kedua, kita juga hari ini mari tetap optimis, hidup selalu optimis. Yang jelas bahwa hidup akan jalan terus, pemerintah akan jalan terus, masyarakat akan jalan terus. Lalu anak-anak kita, masa depan kita semua ini juga harus mendapatkan haknya. Anak-anak itu harus mendapatkan pendidikan yang layak, lingkungan yang layak dan sehat, baik di dalam rumah, di lingkungan keluarga, maupun di dalam lingkungan sekolahan. Tentu negara akan hadir, baik di lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan sekolahannya. Adapun barangkali ada hal-hal yang kurang, ayo kita perbaiki bersama. Ya. Sehingga karena apa? Kita tidak pernah sempurna. Betul. Yang sempurna hanya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga mari di masa pandemi ini, di masa new normal ini, di era PPKM yang sedang ini berlangsung, lalu menjelang sebentar lagi juga Lebaran, ayo semua ini kita jalani dengan enjoy, kita jalani dengan bahwa ini adalah sesuatu yang akan terjadi pada kita semua. Takdir ini pasti akan terjadi pada kita. Tetapi kita semua harus tetap ikhtiar, kita harus tetap sehat, masyarakat sehat, dunia pendidikan juga sehat, pemerintah juga sehat, lalu masyarakat semuanya. Karena pendidikan itu adalah hak, kesehatan itu adalah hak,
khususnya warga Kota Malang yang barangkali belum beruntung, belum kaya. Saya juga kadang-kadang kalau ngomong miskin juga nggak enak, karena bagaimanapun saya juga mungkin pernah kekurangan. Tetapi anak-anak itu harus tetap sekolah. Jadi di Kota Malang ini tidak boleh anak yang terlantar tidak mendapatkan pendidikan, harus tetap sekolah. Lalu yang kedua juga harus mendapatkan kesehatan, sehingga semua tetap harus ada jalan keluarnya, dan negara atau pemerintah daerah tetap harus hadir, harus melindungi semuanya. Barangkali itu. Terima kasih, luar biasa sekali. Luar biasa ya Mas ya. Satu hal yang harus kita garis bawahi selain daripada yang sudah disampaikan oleh beliau, tadi bapaknya beliau juga memberikan pesan bicara soal Bhinneka Tunggal Ika. Lihat Kota Malang. Iya, betul. Karena Malang punya toleransi yang luar biasa, yang harus jadi contoh, dan kita harus pertahankan Kota Malang mumpung kita punya bapak-bapak yang hebat. Yang hebat, karena nanti kita sesi nanti waktu dengan Pak Wali Kota juga kita dorong tuh, Pak Wali juga harus lebih mau survive ya. Mau survive. Dan pemerintah daerah kan ya eksekutif dan legislatif. Jadi wali kota dan DPR ini bersama-sama membangun masyarakat Kota Malang menuju Kota Malang yang adil dan sejahtera. Luar biasa ini Mas. Pak Wanedi, terima kasih sekali untuk waktunya, dan terima kasih. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Pemirsa, kayaknya sudah saat lagi kita sudah tiba masuk pada sesi buka puasa. Bagi yang menjalankan ibadah puasa, kami juga terus menyemangati, berpuasalah sampai selesai nanti di saat akhir, bulan puasa menuju Lebaran. Kita siapkan diri kita dengan pola pikir yang harus positive thinking, semeleh, ikhlas, dan ingat, anak adalah sebuah investasi dan masa depan dari bangsa ini. Satu lagi Mas tadi, dengan puasa kita meningkatkan iman dan imun. Kita sama-sama kayaknya bareng-bareng sama Pak Wali. Dengan puasa kita meningkatkan iman dan imun. Oke, terima kasih. Jangan ajarkan kita untuk memusuhi siapapun. Kita boleh beda. Kita Indonesia. Jaringan kemanusiaan Jawa Timur, kami siap sedia untuk semua, untuk kita, untuk Indonesia. Kami peduli dari kaum posisi demi bangsa dan Pancasila sejati.
Juli tahun 2020, Jawa Pos Radar Malang memberikan penghargaan kepada Rumah Makan Kertanegara sebagai restoran di Cozy Garden Person. Terima kasih, terima kasih Jawa Pos Radar Malang yang selalu aktif mendorong membantu dunia kuliner di Malang. Apalagi dalam kondisi COVID ini, saya sangat berharap Jawa Pos Radar Malang bisa sangat membantu para pelaku usaha kuliner di Malang. Terima kasih atas penghargaan yang diberikan pada kami. Semoga Jawa Pos Radar Malang bisa selalu jaya. dodolan marai apes ae. Wes rene. Ora masyarakat ngekeki. Bukan aku iku ora gelem ngekeki, boleh kan aku gelem bantu. Tapi gak pantes awakmu ku jauh-jauh. Gak Mardelia ngono lho nyambut gawe mbabu-mbabu ta. Resik-resik ta. Ngono lho lebih adil, lebih pantes. Ana. Walah ngono iki ta. Kate wong sugih. Wis ora ngekeki. Milok-milokne ae. Masih aku sik duwe aji, masih mbambung. Sopo sing gelem dadi wong mbambung?
Luwe rek ngene iki rek. Oh, kuwi. Meneng-meneng ngono lho. Aku tadi lambat kan ngono. Aku ya ono. Iya. Ya tak lho. Kira Lah kok ngene. Jajal kata ngene. Karena gelem iki. Karena gelem samono. Itu mulai aku. ya tapi rek nek mangan tok sing ngono rek. Ya iya. Udah sego lah jane ya. Ya apa ya? Anu kowe kok gak ada duit. Ya apa rek? Ya apa? Kok bocil Main dulu. Bocil meneng-meneng nyampe kena. Tuh, mana nih? Bisa mulai kan warung kopi. Ya apa lagi utang aja ya. Ya Ya wis. Ya lek jare iki udah lah. Kalau tak dhewe ya. Ayo bocil lho. Ya sama. Anjir aku. Lah kopi besok ya. Yo. Bu, coba sakit kali. Sekolah setunggal. Utang dhisik nggih, Bu nggih. Suwun nggih, Bu. Bu. Nah, kita kok. Yang ini aja Yo rek, pangalan wis teko. Ngopo? Kebulan ngene lho. Cancuk iki lho. Bicara lae. Oh, pangalan teko kok. Mang jare lunga saiki nyicri sono. Bocil iki apa sih? Mang bocil senane Salah. Gila. Aku sak kembulan ya, rek. Aku tak kok di sini. Kan tau tak helm sik ya. Tengok kayak duit mbakku lho. Gak sekolah adikku. Terus. Duit mbakku aku dikon golek duit kayak tuku HP. Wong kayak makan naik. Ono tapi kate tuku HP. Yo ngenteni nyamplek-nyamplek.